Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kali ini, Chen Ying'er tidak perlu meluncurkan elemental dispersion lagi. CR segera menyusul, dan sabit dewa kematiannya membawa cahaya kelabu yang berkilau saat mengakhiri kehidupan penyihir api itu. Kedua penjaga suci ke-6 dan ke-5 kembali ke menara keabadian. Semua anggota dari Bright Glimmer of Hope tampak terlihat bodoh. Suasana di sekitar mereka pada awalnya sangatlah berat, karena kehadiran dua pusat kekuatan besar ini dari tingkat ke-9 yang ada di depan mereka. Dari sudut pandang mereka, melewati rintangan ini tentu saja akan sangat sulit, dan sulit dipikirkan tanpa membayar biaya besar. Tapi siapa yang akan membayangkan, gerakan kekuatan penuh Chen Ying'er menjadi begitu menakutkan. Mengubah situasi di sekitarnya, dia telah menghancurkan dua kekuatan besar elemen es dan api ini. Perlahan-lahan jatuh ke tanah, wajah Chen Ying tampak pucat seperti kertas, karena dia tidak bisa menahan memuntahkan darah. Dalam sekejap, dia jatuh ke pelukan Yang Wenzhao, kemudian menggumamkan kata-kata, "Aku serahkan sisanya untuk kalian tangani," gumam si Loli sebelum pingsan. Meskipun dia adalah gadis Sein spiritual, dan memiliki satu-satunya alat ilahi milik kuil jiwa yang ada padanya, dia hanyalah pemanggil dari tingkat ke-7. Untuk menyingkirkan pusat kekuatan besar lain dari tingkat ke-9, dan mengikat yang lain di tingkatan ini, itu bukan hanya menampilkan kekuatan kelas yang lebih tinggi lagi, tetapi itu adalah jurang yang mendorong tubuhnya melewati batas-batasnya. Untuk meningkatkan peluang demi membangkitkan Long Hao Shen, Chen Ying'er telah menunjukkan kekuatan rahasianya. Kaptennya telah melakukan begitu banyak untuknya, dan dia tidak akan menyesal sedikit pun jika dia harus kehilangan nyawanya di sini. Elemental Cage adalah sihir yang diciptakan sendiri oleh Chen Ying'er, tapi itu sebenarnya berada di luar batas sihir pemanggil. Itu adalah sesuatu yang dia temukan karena terinspirasi dari Essence of Disorder milik Hao Yue, tetapi perlu menunggu untuk mencapai tingkat ke-9 agar bisa mendapatkan kontrol penuh yang nyata atas hal itu. Pada tingkat kultivasinya saat ini, batas kekuatannya itu seharusnya hanya satu kandang elemental, dan pada tingkat yang jauh lebih lemah dari yang sebelumnya. Namun, ledakan kuat sebelumnya dari Elemental Cage yang dicapai Chen Ying'er melalui jurang dengan kapasitas terlalu kuat, itu tidak hanya menghentikan serangan Mage Fire, tetapi lebih jauh lagi, ia dapat menyingkirkan pejuang es melalui penggunaan Elemental Cage. Elemental Dispersion adalah kemampuan untuk memperluas Elemental Cage-nya, yang membuat Chen Ying'er tidak akan pernah dapat menggunakan tanpa cerukan kemampuan latennya, dan juga penggunaan kekuatan vitalnya. Elemental Cage sebenarnya bukan teknik yang tak tertahankan, karena hanya mampu melawan 6 elemen sihir yang besar. Itu hanya memiliki kemampuan membatasi yang besar, tetapi tidak ada kekuatan ofensif yang hebat. Dan ikatan ini hanya akan berlangsung untuk waktu yang sangat singkat. Dengan kata lain, jika Chen Ying'er tidak dapat membunuh prajurit es beberapa saat setelah Elemental Cage diaktifkan, kalau dia pulih, itu akan tanpa luka sedikit pun. Dan dengan kekuatan defensif dari prajurit es dari tingkat ke-9, bahkan jika CR harus mati-matian, dia tidak akan bisa membunuh musuh dalam satu pukulan. Inilah sebabnya mengapa Chen Ying'er memaksa dirinya melewati batas-batasnya sejauh ini, hanya untuk menggunakan Elemental Dispersion. Penyihir adalah penyihir, kekuatan pertahanannya secara alami tidak sebanding dengan pejuang es, jadi, respon cepat CR sudah cukup untuk mengakhirinya, dan membuat langkah mereka sukses dan mulus dalam melewati ujian lantai 4. Untuk mencapai 3 contoh dari kemampuan yang diciptakannya sendiri untuk diaktifkan melalui penggunaan Spirit Bestowal, Chen Ying'er harus melalui penggunaan besar-besaran pasokan energi dari jubah Sein spiritualnya. Tetapi energi spiritual ini perlu diberikan dalam ruang lingkup yang dapat ditanggung oleh tubuhnya. Jika melebihi kapasitas ini, itu hanya akan berakhir dengan ledakan energi spiritual dan akhirnya mati. Ngomong-ngomong, dia merasa sangat berterima kasih untuk pil pelatihan hutan boa milik Lin Xin, yang mampu meningkatkan energi spiritual eksternalnya lebih dari 10.000 unit, dan itu sangat memperkuat fisiknya. Kalau tidak, dia sama sekali tidak akan mungkin selamat dari beban sebelumnya. Meski begitu, dalam kondisi terluka parah, Chen Ying'er tidak akan dapat pulih untuk sementara waktu.
Dia sudah tidak bisa lagi menjadi tambahan kekuatan dalam ujian berikutnya. 6 naga bumi sudah kembali melalui gerbang cahaya mereka sendiri yang kemudian menghilang. McDool buru-buru melompat-lompat di sekitar Chen Ying'er. Menjadi binatang yang dikontraknya, dia bisa merasakan kondisi lemahnya saat ini. CR sudah kembali, ketika melihat Chen Ying'er, dia mengawasinya untuk waktu yang singkat sebelum memerintahkan. Yang Wenzhao, kamu tinggal di sini untuk menjaga Ying'er. Yang lain ikuti aku ke lantai 5, ucap CR. Yang Wenzhao menggunakan sihir cahaya untuk mengobati Chen Ying'er, dan mengangguk pada kata-kata ini. Meskipun merasakan sakit hati yang ekstrim, ia sepenuhnya dapat memahami alasannya mengapa Chen Ying'er bertindak hingga sedemikian rupa. Jika dia adalah orang yang memiliki kemampuan seperti itu, dia pasti tidak akan menunjukkan keraguan. Jalan dari lantai 4 ke lantai 5 sangat mudah. Tes ini terlihat sederhana, dan prosesnya ini sebenarnya bahkan lebih cepat daripada di lantai 3, tetapi sebenarnya, jika bukan karena ledakan kekuatan Chen Ying'er, mereka tidak akan dengan mudah menang melawan kombinasi penjaga es dan api. Ini tidak akan menjadi masalah jika Long Hao Shen hadir, karena dia bisa menangkis serangan musuh, tapi sekarang, mereka benar-benar kekurangan pelindung yang kuat, yang mampu menahan serangan musuh. Jadi, apa yang akan muncul di lantai 5? CR telah menggunakan 7 seni dewa kematian setiap lantainya, tetapi masih tidak menunjukkan niat untuk singgah dan beristirahat. Memimpin rekan-rekannya ke lantai 5, dia berjalan ke cahaya teleportasi. Lantai kelima Tower of Eternity. Dalam sekejap cahaya, CR, Wang Yuan, Sima Xian, Lin Xin, Han Yu, Zhang Fangfang, dan Duan Yi, muncul di dunia yang sama sekali baru. Tidak seperti lantai 4, mereka segera merasakan pada saat kedatangan mereka, tekanan besar segera menimpa mereka. Dalam tekanan itu, mereka semua memiliki refleks untuk melepaskan energi spiritual mereka dengan kekuatan penuh, dan membuatnya sedikit lebih ringan. CR berdiri tanpa bergerak, dan menatap ke depan dengan tekad bulat. Lantai 5 Tower of Eternity ini tidak terlihat jauh berbeda dari lantai sebelumnya. Luas dan tata letak 2 pilar batu di sampingnya itu memanjang jauh ke depan, itu adalah hal yang sama. Jalan setapak yang memanjang 50 meter, dan lebih dari itu, sesosok yang secara samar-samar juga dapat terlihat. CR menganalisis dengan dingin, di lantai 4 menggabungkan elemen es dan api seperti yang pertama, tetapi seolah-olah spesialisasi penyihir dan pejuang baru saja ditukar. Lantai kelima ini akan sangat mungkin menggabungkan elemen bumi dan angin. Jaga diri baik-baik semuanya, ucap CR. Setelah melewati lantai ketiga dan keempat, mereka telah kehilangan gadis Saint spiritual Chen Ying'er, dan di dalam kelompok, kekuatan Lin Xin juga anjlok karena menggunakan Blue Fire Phoenix. Setelah tiba di sana, mereka hanya bisa berjuang sekuat tenaga. Tetapi setiap lantai di Tower of Eternity, itu akan menjadi jauh lebih sulit daripada yang sebelumnya. Apa yang akan mereka temui di sana? Jawabannya hanya akan keluar saat lawannya muncul. Kalian semua tetap di sini. Aku akan menarik keluar musuh dari lantai ini, ucap CR. Setelah mengatakan itu, CR perlahan-lahan mengangkat sabit Dewa Kematian ke atas, dan masih melihat sosok abu-abu yang berkedip setelah mengangkat kepalanya. Lingkungan di sini jauh lebih gelap dari lantai sebelumnya. Hanya bagian tengah lantai yang disinai. Awalnya, dia telah merencanakan untuk meluangkan waktu untuk istirahat dan reorganisasi sebelum melanjutkan, tetapi jika dia melakukannya, mungkin bayangan Dewa Kematian akan menghilang, dan keberadaannya ini hanya akan dipertahankan dalam kondisi pertempuran. CR tidak berjalan cepat, tetapi setiap langkah yang diambilnya akan menimbulkan perasaan ilusi. Itu jelas merupakan loncatan khusus bagi para asasin. Tekanan di udara tampaknya terus meningkat, dan pada saat CR berjalan 10 alangkah, pilar cahaya kuning tiba-tiba jatuh dari langit, dan di tengah-tengahnya muncul sosok kuning tinggi. Kerangka kuning besar lebih dari 4 meter dan tampak jauh lebih kuat dari kesatria hitam, sambil memegang palu di masing-masing tangan. Dia menyebabkan udara tiba-tiba menjadi berat pada saat kedatangan. Pejuang bumi. Kali ini hanya satu penilai yang datang, dan tidak ada lagi 2 penjaga suci sekaligus. Tapi CR tidak bersantai karena itu, dan menjadi lebih tegang. Ujian di lantai 5 tentu saja lebih sulit daripada lantai 4. Tapi hanya satu penguji yang keluar, dan itu adalah prajurit bumi seperti yang dia duga. Tetapi apakah itu benar-benar berjalan dengan mudah?
Detik berikutnya, pejuang bumi ini memberitahu mereka isi persidangan lantai kelima ini. Cahaya yang mengelilingi pejuang bumi yang setinggi 4 meter itu, menghilang dalam sekejap, dan kaki kanannya menginjak tanah dengan keras. Segera, kekuatan guncangan yang menakutkan pun naik, dan secara besar-besaran meledak ke dalam kelompok. Di bawah pimpinan CR, semua anggota Bright Glimmer of Hope melonjak tanpa ragu, dan melebarkan sayap spiritual mereka untuk menghindari gelombang getaran ini. Tapi mereka dengan sangat cepat melihat gelombang seismik terbentuk setelah tiba di bawah mereka. Aliran udara kuning mengeluarkan gaya tarik besar yang tercipta dari tanah. Bahkan CR yang tingkatan kultivasinya adalah yang tertinggi, langsung ditekan kembali ke tanah. Kekuatan tekanan besar yang menyeret mereka, itu membuat mereka merasa seperti ditarik dalam cairan. Ini adalah domain. Han Yu berteriak dengan kaget, dan mengidentifikasi jenis kemampuan yang digunakan pejuang bumi pada saat ini. Itu benar, mereka hanya punya satu lawan yang harus dihadapi di lantai ini, tapi itu adalah kekuatan dari tingkat ke-9 yang cukup kuat untuk menggunakan domain. Apa itu domain? Domain adalah kemampuan khas dari pusat kekuatan besar pada tingkat ke-9. Hanya seseorang yang dapat menggunakan domain nyata sajalah yang bisa disebut sebagai pusat kekuatan besar tertinggi. Secara umum, kemampuan domain hampir tidak akan diperoleh pada tahap pertama dari tingkat ke-9. Setiap domain pasti memiliki beberapa karakteristik unik. Bahkan dua pusat kekuatan besar dari elemen yang sama, bahkan tidak akan mungkin memiliki domain yang sama persis. Dalam domainnya sendiri, pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9 dapat menggunakan kekuatannya beberapa kali lipat lebih tinggi, sekaligus dapat mengikat lawannya dengan kuat. Dan secara umum, memiliki domain sendiri itu menyiratkan energi spiritualnya sudah di atas 200.000 unit. Mungkin pejuang bumi ini memiliki peralatan yang lebih lemah, tetapi kekuatan bertarungnya itu, seharusnya sudah mendekati level seseorang seperti Dragon Reader Demon God Asmodeus. Tetapi tentu saja, itu jika kamu hanya menghitung satu dari 3 kepala Asmodeus. Semua orang dari Bright Glimmer of Hope telah mengalami domain kuat Chen Hongyu dalam pertempuran mereka. Tetapi karena Chen Ying'er ada di sini sebagai Saint Spiritual Girl, kemampuan Chen Hongyu sebagai Spirit Master sangat dibatasi. Tapi sekarang, mereka menghadapi pejuang kerangka yang memegang domain elemen bumi. Dengan kata lain, lawannya ini bahkan lebih kuat daripada kombinasi sebelumnya dari penjaga suci elemen es dan api. Apa yang semua orang alami adalah teknik ultragravity, dan rawa yang melekat pada domain unsur bumi ini. Bahkan jika pejuang ini tidak akan menyerang, efek gigi rawa ini mungkin akan cukup untuk memusnahkan mereka. Tetapi terlebih lagi, bagaimana mungkin pejuang ini hanya diam saja? Setelah mengaktifkan domainnya, pejuang bumi berjalan maju dengan tubuhnya yang berkilau dengan gemilang, kemudian menembakkan cahaya yang tak terhitung banyaknya, dan membuat sebuah baju besi yang terbuat dari bahan yang tampak seperti berlian di tubuhnya. Bumi dikenal luas karena pertahanannya, dan tidak ada keraguan bahwa pejuang bumi ini memiliki kehebatan yang tinggi dalam hal ini. Menyapu palu besarnya, dan kemudian mengayunkannya ke arah CR. CR tiba-tiba menjerit, suaranya yang memekakkan telinga segera menusuk jiwa pejuang itu seperti jarum tajam, itu adalah suara mengisi otak yang mengerikan. Sementara itu, tubuhnya tiba-tiba memiliki tampilan ilusi. Dari efek sounds yang mengisi otak, palu yang digunakan pejuang bumi melambat dengan sangat pesat. CR mengambil keuntungan dari penundaan singkat ini untuk menyentuh palu besar itu dengan Sickle of God of Death-nya, dan mengambil kesempatan untuk mundur. Namun, kekuatan prajurit bumi ini sebenarnya adalah hal yang menakutkan. CR merasakan 3 dampak berturut-turut pada dirinya, dan kemudian ia mengeluarkan rangan pengap. Tetapi pada akhirnya, dia berhasil mundur selusin langkah dari rekan-rekannya. Pil spiritual gabungan. CR segera berteriak dengan keras, dan sementara itu mengarahkan sabit dewa kematiannya pada bayangan dewa kematian. Roh pembunuh yang meluap segera muncul dari tubuhnya. Hingga pada taraf tertentu, musuh yang memiliki elemen bumi adalah tipe yang paling sulit untuk dihadapi. Kesulitannya terletak pada kekuatan pertahanan dan kekuatan yang kuat dari pejuang bumi, dan yang paling penting, itu juga keberadaan pada domain ini. Bahkan jika Chen Ying'er masih memiliki kekuatan bertarung yang cukup untuk terus berjalan, mengandalkan elemental cage untuk mengikat pejuang bumi, mungkin tidak selalu memberikan cukup waktu bagi serangan mereka untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat.
Tetapi tepat pada saat ini, siluet tinggi tiba-tiba muncul di depan CR, dan berteriak dengan tegas. "Wakil Kapten, biar aku saja yang akan melakukannya," ucap si botak. Yang muncul di depan CR adalah Sima Xian. Dia berteriak sambil meminum pil penguat rohani, tapi CR sudah meminumnya. Dan kali ini, pejuang bumi itu sudah datang. Menghindari serangan dengan jarak sehelai rambut, dia segera melepaskan sabit Dewa Kematian dan menekan kedua tangannya di punggung Sima Xian. Sementara itu di belakang CR, Wang Yuan, Han Yu, Zhang Fangfang, Lin Xin, dan Duan Yi, semuanya memasuki koneksi saat berikutnya. Pil dari Lin Xin langsung dimasukkan ke mulut Duan Yi. Mereka bertujuh segera membentuk heptagon, dengan Sima Xian berdiri sebagai garda depan. Bola cahaya raksasa terangkat tinggi di atas kepalanya, dan membuat ledakan besar saat secara paksa menghentikan ayunan dua palu pejuang itu. Keributan hebat terjadi ketika 7 orang yang mengonsumsi pil spiritual gabungan, dan itu membuat tubuh mereka bergetar hebat. Di depan semua orang, tubuh Sima Xian memancarkan cahaya merah dan emas yang menyala-nyala, dan meningkatkan pertahanan Scarlet Dragon Armor dan efek Soul Sharing Chains. Bahkan jika itu dilakukan segera setelah efek pil spiritual terpadu, menerima pukulan ini masih menyebabkan beberapa kerusakan. Namun, bola cahaya energi benar-benar layak disebut senjata tingkat epik. Kekuatan Crush, Smash, dan Triple Blast, itu meletus seketika untuk melawan palu ganda, dan memaksa pejuang itu mundur 2 langkah. "Aku akan membuat pertarungan habis-habisan untuk melawanmu," ucal si botak. Sima Xian memiliki mata bundar yang terbuka lebar, dan otot-otot di seluruh tubuhnya membengkak hebat. Perasaan tak tertahankan yang sudah tak tertahankan dirasakan darinya. "Sima, kamu tidak akan bisa." Lin Xin berteriak dengan tergesa-gesa di belakangnya. Tetapi seolah-olah Sima Xian tidak mendengar apa-apa, dan ia langsung melepaskan kemampuan berserknya. Tidak mungkin dia akan melupakan banyak peringatan Lin Xin, bahwa kemampuan berserk tidak dapat digunakan di bawah efek pil spiritual gabungan, karena jika dia memasuki keadaan berserk, energi spiritual eksternal akan segera meletus, dan akan sangat memperkuat kapasitas tubuhnya. Tetapi jika sejumlah besar energi spiritual internal dicurahkan ke dalam tubuh, dan pada saat penghentian tubuhnya, itu sangat mungkin tidak akan mampu menanggung bebannya dan akan hancur. Namun, Sima Xian saat ini sepertinya benar-benar lupa semua ini. Seketika memasuki mode berserk, tubuhnya tampak membengkak ketika otot-ototnya merobek gaunnya. Tangan kanannya melesat keluar, kemudian memukul bola cahaya raksasa untuk membuatnya bangkit kembali, dan sementara itu kaki kanannya menghentak tanah. Gelombang aliran listrik ungu mengalir keluar dari tubuhnya, dan menyebar ke sekeliling seperti kilatan kilat. Masing-masing dari 7 orang ini telah mencapai lebih dari 15.000 energi spiritual, dan mereka semua telah mengambil pil spiritual gabungan. Menambahkan ke mode berserk yang digunakan Sima Xian sendiri dan pil penguat bertekanan spiritual, sekarang, meskipun energi spiritual Sima Xian saat ini masih di bawah pejuang bumi, itu tidak berada jauh di bawahnya. Pejuang bumi mengayunkan 2 palunya, dan tiba-tiba saja mengetuk udara dan menembakkan sinar kuning yang keluar pada tabrakan, dan menembak langsung ke dada Sima Xian. Cacat terbesarnya setelah menggunakan pil spiritual gabungan adalah kurangnya kelincahan, jadi, Sima Xian tidak berpikir sama sekali tentang menghindari itu. Dengan raungan yang nyaring, tangannya mencengkeram pegangan bola cahaya energi, dan tiba-tiba bertemu dengan musuh. Dalam benturan keras lainnya, cahaya kuning tersebar di sekelilingnya, tetapi kali ini tidak ada cahaya dari efek rantai menghubungkan Jia yang terwujud. Kejadian sebelumnya dari kaki kanannya yang menginjak tanah, itu tidak sia-sia sama sekali. Memanfaatkan guncangan yang disebabkannya untuk menghindari serangan, dia memanfaatkan kekuatan yang ditingkatkan dari tungku spiritual Godly Purple Thunder untuk sementara, dan menetralkan domain unsur bumi di bawah kaki mereka. "Jangan ragu untuk mencoba diriku yang hebat ini," teriak si botak. Bola cahaya energinya terangkat dari dadanya saat Sima Xian berteriak dengan marah, dan menyebabkan kekuatan tungku spiritualnya meledak ke segala arah. Bola cahaya berwarna ungu pijar terbentuk, dan itu terbang langsung ke pejuang bumi. Diposisikan di belakangnya, Lin Xin tanpa sadar menutup kedua matanya yang sudah kacau. Sebagai pencipta pil spiritual gabungan, tidak ada orang lain yang memahami efeknya yang lebih baik darinya.
Sima Xian berada di bawah pengaruh pil spiritual gabungan, dan menggunakan mode berserk bersamaan dengan tungku spiritual guntur ungu gadlinya, yang hanya dengan lebih dari 10.000 energi spiritual. Beban di tubuhnya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Ketika pertempuran ini berakhir, serangan efek samping di tubuhnya hanya akan memiliki level yang sama. Bahkan Lin Xin tidak tahu dengan pasti, apakah dia akan mampu menanggung semuanya atau tidak. Dan untuk saat ini, dia hanya bisa berdoa agar Scarlet Dragon Armor itu cukup kuat untuk melindungi tubuhnya. Senjata guntur Dewa Ungu yang diperkuat meledak secara instan di depan pejuang itu, yang menemui serangan dengan palu yang disilangkan. Sebuah ledakan hebat meledak saat berikutnya. Seperti yang diharapkan, guntur tidak terlalu efektif terhadap bumi, tetapi itu jika hanya kamu berbicara tentang afinitas elemennya saja. Tungku spiritual Dewa Guntur Ungu Sima Xian ini, juga memiliki kekuatan ledakan yang mengerikan di luar kekuatan unsur gunturnya. Saat menghadapi Panther Demon God Auxerre, bahkan penggunaan tungku spiritual Guntur Ungu Gadli yang biasa saja bisa mengusirnya. Pejuang bumi ini tentu saja bahkan lebih kuat dari Auxerre. Selain itu, ia juga memiliki dukungan domain. Tetapi Purple Godly Thunder Cannon milik Sima Xian ini, itu telah ditingkatkan 2 kali lebih kuat. Bang! Ledakan yang menakutkan hampir mengambil seluruh pendengaran Bright Glimmer of Hope anggota sekaligus, ketika pejuang bumi jatuh kembali setelah didorong mundur 4 langkah. Sepasang palu di lengannya sudah retak, dan seluruh tubuhnya dikelilingi cahaya ungu. Proses langkah mundurnya tampak seperti pemandangan seorang pria mabuk yang ingin jatuh. Meskipun kekuatan ledakan yang kuat tidak berhasil membuat tubuh elemen bumi mati rasa, Purple Godly Thunder Cannon ini mungkin telah menyebabkan jiwa pejuang bumi ini menjadi mati rasa. Sima Xian sekali lagi meraung, sambil memutar bola cahaya energi 3 kali di atas kepalanya sebelum melemparkannya dengan keras. Kawan-kawan di belakangnya tidak melihatnya, tetapi saat ini, kedua mata Sima Xian sudah berwarna merah darah. Dan sinar merah darah yang serupa menyebar dari rantai hingga ke dalam senjata bolanya. Pengorbanan adalah kemampuan milim kesatria. Ini adalah kemampuan yang Long Hao Shen gunakan tidak hanya sekali. Awalnya, para priest seharusnya tidak dapat menggunakan kemampuan seperti itu, tetapi Sima Xian bukanlah seorang priest biasa, tetapi juga seorang priest disiplin. Dan kemampuan pengorbanan ini adalah sesuatu yang dia minta kepada Long Hao Shen untuk mengajarinya. Dalam situasi saat ini, Sima Xian tidak memberikan sedikit pun pemikiran tentang akibat dari pertarungan di tubuhnya ini. Di kelautnya, hanya ada kenangan kematian Long Hao Shen di tangan Kaisar Iblis Dewa yang terus muncul dalam pikirannya. Dia juga merupakan kesatria pelindung Long Hao Shen, namun, ia tidak dapat membantunya sedikit pun pada saat itu. Sima Xian memang sedikit lebih tua dari Long Hao Shen, tapi sejak pasukan pemburu iblis ini terbentuk, dia telah mengikutinya dengan sepenuh hati. Dalam hatinya, Hao Shen tidak hanya sebagai kaptennya, tetapi juga seorang kakak laki-laki. Menjadi jiwa dan landasan untuk timnya, Long Hao Shen telah bertindak beberapa kali sebagai jiwa yang membakar tim itu. Sima Xian hanya punya satu pemikiran sekarang, dan itu adalah membuka jalan untuk membangkitkan kembali kapten mereka tanpa menghemat biaya. Karena seorang gadis seperti Chen Ying'er saja berani melakukan itu, bagaimana mungkin dia bisa menyusut sebelum melakukan pengorbanan? Bahkan di bawah pengaruh pil penguat spiritual terpadu, Sima Xian memahami dengan jelas bahwa dia tidak memiliki banyak prospek untuk menang. Tetapi dia masih berdiri di sana, dan memikul tanggung jawab untuk menjadi titik fokus pil pengumpulan spiritual. Pikiran yang dia miliki adalah, jika ini terus berlangsung, aku hanya bisa berakhir dengan kekalahan. Dengan domain yang mendukung kemampuannya, pejuang bumi itu bukanlah seseorang yang bisa aku kalahkan. Jadi, strateginya adalah melancarkan serangan dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, untuk membuat pejuang bumi ini terbunuh seketika, pikir si botak. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.